لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، para jemaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kita pada pagi hari ini di bab Majaa fi Law, yaitu bab tentang ucapan law. Di Indonesia seperti kalau, jikalau, seandainya, sekiranya, coba, kalau, dan sebagainya. Kalimat atau kata-kata seperti ini penggunaannya diatur di syariat dan kaitannya sangat erat pada akidah juga lebih rinci lagi kaitannya sangat erat kepada iman kepada Allah Ta'ala serta iman kepada Allah dan qadar, iman kepada takdir. Lafaz ini atau kata ini di dalam bahasa hanya mengandung dua huruf, law, lam dan waw. Wawnya pun waw sukun mati, tetapi memiliki impact yang besar terhadap qalbu mengucapnya, dan bahkan juga memiliki impact kepada pendengarnya kadang-kadang. Ini menunjukkan bahwasanya dalam agama ini, dalam beragama, hal-hal sekecil itu pun harus diperhatikan, dan kaitannya sangat kepada iman billah, iman bil qadar, iman kepada Allah dan iman kepada takdir. Juga ini adalah masalah manhaj di lisan dan juga manhaj dari segi sikap. Karena kadang-kali hamba Allah, seorang muslim atau mukmin yang memiliki atau kurang memiliki ilmu akidah yang benar, kerap kali mereka salah dalam menyikapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi akidah dan pikiran, mindset, dari segi pengucapan lisan terhadap keadaan, dan dari segi perbuatan tubuh. Maka banyak dari kalangan awam muslimin yang mereka bukan menyembuhkan luka mereka, malah merobeknya dengan lebih besar lagi dengan kata-kata seperti seandainya, sekiranya, kalau saja, atau coba, kalau, dan seterusnya dari lafal-lafal. Maka ini dia
diatur dalam Islam sebagai penjagaan terhadap tauhid, makanya dimasukkan dalam kitab Tauhid. Di pagi hari ini insyaallah kita hanya membahas tentang klasifikasi atau macam-macam isti'mal, macam-macam penggunaan kata law atau semisalnya dalam Islam. Bagaimana hukumnya yang tidak hanya satu hukum. Dan disebutkan secara rinci pembagiannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya dalam kitab Tauhid. Ada semisal ada 6 macam penggunaan law. Dan insyaallah kita akan kupas setiap dari 6 macam tersebut. Dan diharapkan kita menghafalnya agar kita memiliki pedoman dalam berucap dengan lafal-lafal seperti ini, kalau dan semisalnya. Taib, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab At-Tauhid mengatakan bab ma jaa fi law, bab ayat atau hadis tentang law. Judulnya seperti ini, tidak menjazmkan akan haram atau halalnya lafal ini, tidak memastikan langsung halal atau haramnya lafal ini, karena penggunaan law atau kalau, jika pun dan semisalnya ini tergantung dengan konteks dan niatan, tergantung dengan niatan dan konteks. Maka tidak semua lafal seandainya itu haram, tidak pula semuanya halal. Dikembalikan kepada niat di qalbu dan konteks pengucapan, keadaannya dan maksudnya. Maka kita sebutkan secara global terlebih dahulu 6 penggunaan kata seandainya, sekiranya, kalaupun, jikalau, coba kalau, dan semisal itu menjadi 6. Yang pertama, an tusta'mala fil i'tirad 'ala al-syara', yaitu digunakan dalam rangka menggugat syariat. Dilakukan dalam rangka menggugat syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, an tusta'mala fil i'tirad 'ala al-qadar, digunakan dalam rangka menggugat takdir. Menggugat takdir, menentang takdir atau menggugat takdir. Yang ketiga, an tusta'mala lin-nadami wat tahassur, digunakan untuk penyesalan. Digunakan untuk penyesalan. Itu yang ketiga. Yang keempat, rabi' an tusta'mala fil ihtijaji bil qadari 'ala al-ma'siyah, digunakan dalam rangka berhujjah dengan takdir atas maksiat. Digunakan dalam rangka berhujjah dengan takdir atas maksiat. Ini yang keempat, nanti pembahasannya panjang karena ada masalah al-ihtijaj bil qadar, berhujjah atau beralasan takdir akan suatu maksiat. Ini pembahasan tersendiri dan ini pembahasan penting jemaah, pembahasan penting. Yang keempat, jadi yang keempat, kalimat seandainya digunakan dalam rangka berhujjah dengan takdir atas maksiat. Kalau yang pertama kan yaitu masalah apa? Digunakan untuk menentang syariat. Yang kedua digunakan untuk menentang takdir. Yang ketiga digunakan untuk penyesalan belaka. Yang keempat digunakan untuk berhujjah dengan takdir atas suatu maksiat. Yang kelima, tusta'mala fi tamanni, yaitu digunakan dalam rangka berandai-andai, berangan-angan belaka, berangan-angan, seandainya aja. Bukan dalam rangka nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi murni berangan-angan saja. Yang as-sadis, yang keenam, tusta'mala fil khabar al-mahd, digunakan untuk mengabarkan belaka, murni memberitahu, murni mengabarkan. Itu insyaallah 6 ini akan kita bahas insyaallah taala. Ini detail semuanya. Walaupun nomor 1, nomor 2
itu ada kemiripan, dan juga nomor 3 ada kemiripan. Namun coba kita nanti akan berikan contoh-contoh untuk masing-masing dari nomor-nomor ini insyaallah, dari macam-macam ini. Taib, yang pertama, tusta'mala fil i'tiradi 'ala syara', yaitu lafal law digunakan untuk menggugat syariat. Menggugat di sini i'tirad berarti mempertanyakan, menggugat, kurang terima dengan syariat. Namanya i'tirad. I'tirad berarti apa? Bukan seperti berpaling, tidak terima, mempertanyakan, menggugat, mempermasalahkan syariat tertentu, dan segala bentuk mempertanyakan syariat, menggugat syariat dan hukum-hukum Allah, ini semua haram. Ini semua haram. Dicontohkan oleh Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu suatu ayat di surat Ali Imran ayat 168. Kata Allah Azza wa Jalla memisalkan perkataan dari sebagian orang munafikin, "Lau ata'una ma qutilu." "Lau ata'una ma qutilu." Seandainya kalau mereka taat, yaitu kaum muslimin taat kepada kami, maka mereka tidak akan terbunuh. Seandainya mereka taat kepada kami, yaitu seandainya mereka ikutan, ya, tidak ikutan untuk tidak ikutan berperang, peperangan syariat ketika itu. Coba kalau misalnya mereka enggak ikutan perang, ikut kami, berarti ini i'tirad terhadap syariat yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk berperang, karena ini termasuk perang yang syar'i, Ghazwat Uhud, perang Uhud. Dan perang Uhud merupakan suatu tragedi tersendiri yang menyedihkan bagi banyak bagi kaum muslimin, namun memiliki hikmah yang sangat besar. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fi ghazwati Uhudin حينما تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أبي di Ghazwah Uhud, di perang Uhud, ada di tengah-tengah perjalanan Abdullah bin Ubay itu takhallaf, yaitu urung untuk ikutan perang. Namanya juga orang munafik seperti itu, enggak bakal berani perang. Walaupun awalnya merasa pengen ikut, awalnya mengklaim pengen ikut, tapi di tengah perjalanan khalas takhallaf, enggak mau. Ya, manusia kalbunya seperti itu. Seringan-ringan amalan, kalau emang dia enggak mau, kalau emang dia munafik, enggak bakal mau dia. Abdullah bin Ubay dan orang-orang sepertinya, sepertiga dari pasukan ketika itu bahkan, itu enggak mau ikutan. Menyatakan awalnya ikutan, namun ini karena ada beberapa orang munafik dan beberapa yang lemah mungkin imannya, maka tidak ikutan. Falamma stushhida minal muslimina 70 rajulan, maka ketika syahid di antara kaum muslimin 70 orang syahid, maka i'taradal munafiquna ala tasyri'i Rasulullah SAW, maka orang-orang munafik kemudian menggugat pensyariatan Rasulullah SAW untuk berperang, dan mereka mengatakan lau ata'una ma qutilu. Coba kalau misalnya mereka itu ikut kita, yaitu tidak ikutan berperang, mereka enggak bakal mati. Maka di sini seolah-olah apa? Seolah-olah orang-orang munafik ini memandang bahwasanya pandangan mereka, pendapat mereka, kaburnya mereka itu lebih baik daripada syariat Nabi Muhammad SAW, dan ini haram dan dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, bahkan untuk orang-orang munafik ini sudah sampai derajat kufur. Nah, i'tirad ala syara', ikhwan, menentang syariat, bukan hanya menyelisihi. Menentang syariat itu bukan hanya menyelisihi. Kalau menyelisihi ini masih maksiat, tapi kalau menentang ini udah jahat. Jahat itu yaitu inkar, mengingkari syariat, yang kadang seseorang tanpa sadar terucap di kalimat lisannya penentangan terhadap syariat yang merupakan muntahan qalbunya, memuntahkan isi hatinya yang selama ini benci dengan syariat tersebut. Dan ini sesuatu yang tidak ringan,
Sesuatu yang tidak ringan Allah. Ya, sesuatu yang tidak ringan. Karena syaitan ya itu akan berusaha kalau bisa manusia itu kufur. Mungkin tidak lewat penyembahan berhala. Mungkin tidak lewat tawassulan di kuburan. Mungkin tidak lewat meminta-minta kepada yang gaib selain Allah, karena itu sudah tahu ilmunya. Tapi kadang-kadang syaitan bisikkan, dan Allah uji hamba ini dengan tidak terima terhadap beberapa bagian dari syariat yang dia tahu itu bagian dari syariat. Seandainya ada orang awam yang enggak ngerti bahwasanya jenggot itu adalah maksudnya laki-laki membiarkan jenggot itu bagian dari syariat, dia enggak tahu kalau itu. Mungkin dia taunya itu hanyalah ya tradisi lokal orang Arab. Kemudian dia olok-olok orang yang berjenggot karena jenggotnya. Ini pun tidak serta-merta selamat. Padahal dia jahil. Dia enggak tahu kalau itu adalah bagian dari syariat. Dan juga orang-orang zaman lampau, banyak dari kaum muslimin tidak tahu kalau isbal itu haram dalam Islam. Wajib di atas mata kaki bagi laki-laki. Kainnya, sarungnya dan semisalnya. Namun kemudian orang-orang ini mengejek kebanjiran dan semisalnya. Walaupun kita beri uzur karena kejahilan, tapi ini tetap tidak dijamin selamat bagaimana di akhirat. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu urusan mereka, tapi kita di dunia hanya beri uzur karena kejahilan mereka. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu seberapa jahil mereka dan kenapa mereka jahil. Ya mungkin kalau di zaman ketika 2010, sebelum 2010 mungkin karena internet belum seperti sekarang, sehingga info-info itu tidak sederas sekarang tentang syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi ada kuliah yang seperti itu aja masih terancam nanti bagaimana di sisi Allah Ta'ala pertanggungjawabannya tentang lisan dan ucapan-ucapan yang secara zahirnya menentang dan menghinakan syariat Allah Azza wa Jalla. Begitu juga tentang masalah cadar. Yang mana dulu orang jahil enggak tahu, dikira cadar itu hanyalah suatu budaya di Saudi Arabia, dan yang di Indonesia ini yang pakai cadar kemudian dikatain ini dan itu. Ini kan zahirnya i'tirad ala syara', menentang syariat, namun diberi uzur karena mungkin enggak tahu kalau itu bagian dari syariat. Walaupun tahu itu orang-orang muslim, tetapi dia enggak tahu kalau itu ada suatu perintah untuk itu mungkin. Awam, jahil, enggak tahu. Ini yang tidak tahu saja dikhawatirkan terancam akhiratnya. Apalah lagi yang tahu bahwasanya itu adalah syariat. Kemudian menentang dengan lafal-lafal, baik lafal yang straight to the point menghinakan syariat Allah Azza wa Jalla, atau pakai majaz atau kiasan atau label-label yang mungkin bukan menghina syariat Allahnya langsung dengan lafal, tapi dengan sindiran dan singgungan, yang mana kalau dipikir-pikir ini merupakan ketidakterimaan dan penghinaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati dengan i'tirad ala syara', yaitu kayak menggugat, kayak enggak suka, hanya pakai perasaan belaka untuk menimbang dan melihat syariat Allah Azza wa Jalla. Apapun itu. Tidak terima di sini, antum bedakan jemaah. Tidak terima di sini ada dua, ya ini tidak terima di hati itu beda dengan malas akan melakukannya atau enggan melakukannya karena hawa nafsu atau karena hal-hal lain yang sifatnya duniawi. Namun dia tetap terima dengan syariat. Contoh, banyak dari kaum muslimin yang tidak salat subuh berjamaah misalnya, atau tidak salat subuh pada waktunya, mungkin ini terancam. Ya, tidak salat subuh pada waktunya ini terancam. Adapun tidak salat subuh berjamaah makin khilaf, ya. Ada yang mengatakan dia berdosa, ada yang tidak. Ala kulli hal, ketika seorang hamba, terutama yang muda nih, ya, terutama yang muda, ya, dengar azan subuh tidak bangun, maka dengar qomat tidak bangun. Padahal dia tahu itu udah subuh, itu azan subuh, dia tinggal bangun harusnya dan ke masjid. Di hatinya ada rasa kesal. Kesal di sini bukan kesal terhadap syariat subuhnya, bukan kesal terhadap salat subuh berjamaahnya, melainkan dia kesal karena hawa nafsunya. Dia kesal karena hawa nafsunya. Yani apa? Ini, aduh, lebih pengen tidur aja, malas banget ah. Dia ada sisi enggak suka, kesal, bukan enggak suka sama syariat.
Tapi dia nggak suka dengan kondisi ini. Saya lagi enak-enak tidur. Maka ini hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Apakah dia kufur dengan ini? Apakah dia i'tirad ala syara'? Tidak. Ini kemalasan, kaslan, atau maksiat, atau ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Tentu ini berdosa atau buruk. Tetapi dia tidak sampai derajat i'tirad ala syara'. Ini bedakan. Dan kalau dia lawan, dia berhasil sholat subuh berjamaah, maka dia pahala. Taib. Adapun yang kedua, kalau dia mendengar azan subuh, kemudian dia katakan, dia kesal dengan ini dan dia katakan, kenapa sih harus ada sholat subuh? Gimana? Kenapa sih harus ada sholat subuh? Gimana? Kira-kira menuju kekufuran gak ini? Menuju kekufuran. Karena dia bukan hanya apa? Bukan hanya kesal dengan keadaan, tapi dia membenci syariat itu, menggugat syariat itu, berpaling darinya. Makanya dalam di masalah akidah ada pembahasan kufur atau juhud, kufrul juhud atau kufrul i'rad. Kufur karena berpaling. Berpaling di sini bukan karena hawa nafsu, tapi karena emang enggak terima dengan syariat tersebut. Maka hati-hati. Dan seseorang ketika di konteks awal tadi, dia awalnya tidak apa? Tidak begitu suka, dia awalnya mungkin malas. Tapi hati-hati. Malas terhadap suatu syariat. Tidak kurang suka dengan keadaan di syariat tersebut. Kalau dipelihara, maka bukan tidak mungkin secara halus dia akan mendapatkan syubhat yang merasa dia terlegalisir untuk apa? Untuk tidak terima dengan syariat ini lama-lama. Lama-lama tidak terima dengan syariat ini. Makanya butuh sekali apalagi zaman ketika media sosial seperti sekarang dan info-info negatif dan provokasi itu sekarang mudah sekali untuk meracuni kalbu insan. Penting sekali untuk rutin ngaji. Penting sekali untuk rutin ngaji. Dan ngajinya yang sifatnya praktis atau maksudnya tatbiqi, praktik, dan juga teorinya teori yang betul-betul mapan, bukan hanya tabligh akbar dan euforian belaka. Melainkan ngaji secara tafsil, secara rinci, untuk paham rinciannya. Jangan yang global-global mujmal terus. Itu hanya penyegaran, dan seseorang ketika terlalu sering disegarkan kedinginan dia, masuk angin. Tapi ketika seseorang dibuatkan untuknya akar demi akar, dia tumbuh betul-betul insyaallah dengan kuat. Makanya pentingnya kajian rutin dan kajian kitab seperti itu. Walaupun kadang berat di awal dengan rincian-rincian, dengan mungkin beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, dia akan mulai tumbuh di kalbunya syajaratul ilm, yaitu pohon keilmuan. Karena ilmu ini seperti pohon, dan buahnya adalah amal. Rantingnya adalah rincian demi rincian. Yang mau pengennya ilmu itu flat gitu aja, maka antum mendingan dagang di cilok aja sana. Ya, karena ilmu ini membutuhkan rincian. Seperti huruf lau atau lafal lau saja, itu kita punya berapa rincian tadi jemaah? 6. Subhanallah. Dan setiap-setiapnya ada contoh-contoh dan ada beda-beda. Taib, jadi tadi seperti misal dia mengatakan seandainya nggak ada sholat subuh kayaknya lebih tenang deh. Ini kufur. Seandainya syariat sholat subuh nggak ada kayaknya lebih tenang deh. Kayak gitu. Ini kufur. Taib, juga misal dalam urusan warisan. Dalam urusan warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Allah Ta'ala mewasiatkan kepada kalian terhadap keturunan kalian, yaitu anak-anak kalian. Kalau orang tuanya wafat ya, maka lidzakari mithlu hazzil unthayain. Untuk laki-laki itu mendapatkan bagian double dibandingkan perempuan. Ya, perempuan setengahnya gitu, atau laki-laki 2 kali lipatnya perempuan dalam urusan warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Taib, sebagian dari feminis mereka aslinya muslimah. Sebagian dari liberal juga aslinya muslim. Namun ketika melihat kenyataan syariat untuk anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan. Anak laki-laki 2 kali lipatnya anak perempuan, atau anak perempuan setengahnya laki-laki. Taib, kemudian maka ini kata mereka tidak ya. Kita harus mengadakan equal, yaitu persamaan gender.
emansipasi wanita juga untuk mendapatkan ini. Giliran duit aja emansipasi kalian. Giliran fulus, duit, kenyamanan dunia emansipasi. Tapi giliran duduk di kereta nggak ada emansipasi. Harus perempuan dulu yang duduk, laki-laki harus diri, kan gitu. Itulah hawa nafsu, ikhwan. Bukan berarti anak pengen duduk ya, bukan berarti begitu. Tetapi giliran ngambil enaknya doang mereka tuh. Para syaitan itu ngambil enaknya doang. Maka di sini mereka pengen apa? Disamaratakan laki-laki dan perempuan. Tapi kata mereka apa ini? It's not fair. Ini nggak adil. Laki-laki perempuan masih dibedain dalam urusan warisan. Lah kita katakan ini sudah syariat Allah Azza wa Jalla. Antum manusia milik Allah Azza wa Jalla dan harta-harta manusia semua milik Allah. Allah yang kasih, Allah yang ambil. Ya. Lalu kata mereka apa? Tuhan tidak sepicik itu. Subhanallah, Tuhan tidak, ente yang picik. Udah makhluk, sotoy lagi. Ini ente yang picik, enggak tahu apa-apa, antum menggugat syariat Allah Azza wa Jalla. Kemudian terjadi keributan antara keluarga yang pengen perempuan dapat apa? Seperti laki-laki. Ingin menentang syariat. Kemudian mengucapkan di antara mereka yang mengucapkan, duhai sekiranya coba kalau misalnya sekiranya syariat ini menyamakan laki dan perempuan, mungkin itu lebih baik. Subhanallah, kufur. Ini kufur. Ini yang dia maksud apa? Mengucapkan istikhdam atau isti'mal kalimat lau, mengucapkan kalimat lau, kalau saja sekiranya seandainya dalam rangka i'tirad ala syara', yaitu menggugat syariat dan tidak terima akannya. Nah, begitu. Ini yang pertama, bedakan dengan yang kedua. Yang pertama yaitu tidak terima dengan suatu keputusan Allah atau Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua, antusta'mala fil i'tirad 'ala taqdir, yaitu kalimat lau, kata lau digunakan untuk menggugat takdir. Menggugat takdir ini berbeda dengan menggugat syariat. Kalau menggugat syariat berarti menggugat suatu hukum, suatu akidah, suatu perkara yang ada nas Al-Quran atau hadisnya, seperti masalah waris, masalah poligami, masalah kemudian hibah, masalah wakaf, masalah ini dan seterusnya. Ya. Dan kemudian yang kedua, antusta'mala fil i'tirad 'ala al-qadar. Kata lau sekiranya seandainya digunakan untuk menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Menggugat takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga hal yang merupakan perkara mengerikan dan bisikan dari syaitan. Ya. Kaitannya erat juga ini nomor 2 dan ketiga, yaitu an-nadam wal hasrah, tahassur, yaitu menyesal. Ini nomor 2 dan ketiga ada keserupaan sebenarnya. Ada keserupaan. Biasanya menggugat takdir yaitu menyesali masa lalu atau apa yang terjadi sekarang. Dan ini contohnya maklum dan banyak sekali sebenarnya. Ya, di antaranya dia merasa keadaan ekonominya atau rumah tangganya atau apa, dia merasa susah. Coba kalau sekarang saya tuh enggak kayak gini ya. Saya bakal begini-begini. Ini dalam ada penyesalan juga, ada kesal juga dengan keadaan. Hati-hati, kesal dengan keadaan, hati-hati. Kayak dalam Islam kita itu kalau dalam keadaan sulit atau buruk, kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Walaupun seperti keadaannya, alhamdulillah ala kulli hal. Enggak mengatakan jikalau, coba kalau saya gitu. Ya. Misalnya ditanya sama teman misalnya, anak yang belum bayar SPP, antum bilang, coba kalau misalnya sekarang pokoknya ribet dah. Coba kalau misalnya saya udah bayar SPP sekarang nih. Nah, apa sih kok saya ditakdirin gini gitu loh. Ada lafal-lafal penyesalan dan enggak terima dengan apa yang berlaku dari takdir. Ya, nah apa ya, saya kok kayak miskin banget. Coba kalau saya kaya sekarang. Saya juga heran apa saya miskin terus. Enggak usah heran, emang antum berhak untuk miskin. Kenapa? Ya mungkin ada faktor kemiskinan, yaitu malas belajar, malas bekerja, atau udah bekerja tapi membangkang sama atasan dan misalnya. Ya.
Ya, menggugat takdir ini yaitu ada sisi apa dia? Dia tahu bahwasanya ini sudah dirancang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dia enggak terima dengan rancangan ini gitu loh. Dia enggak terima dengan rancangan ini. Coba kalau misalnya Allah kasih saya duit, enggak bakal gini saya. Itu kayak gitu. Ada sesuatu yang udah happen, udah takdir gitu loh. Tapi enggak terima ini terjadi, enggak terima ini terjadi. Padahal ya salam, yang dia hadapi itu hanya dunia. Allah yang dia hadapi dunia, dia kecil sebenarnya, kecil. Ya. Kayak apa contoh? Contoh yang maklum masyhur banyak sekali contoh. Menggugat atau tidak terima dengan keputusan Allah, takdir Allah. Bukan syariatnya yang dia benci, tapi keputusan Allah yang dia benci. Yang terjadi banyak di masalah perceraian seperti ini biasanya. Ini perhatikan baik-baik karena ini banyak terjadi, yaitu jika antum adalah seorang mertua, antum punya putri atau putra, dan antum punya mantu, laki atau perempuan, ya. Kemudian antum menemukan ketidakcocokan antara mereka, atau mereka keluarga yang menjadi broken dengan perceraian atau tidak akur dan seterusnya. Taib. Banyak dari orang tua akan mengatakan kepada anaknya, coba kalau kamu dulu enggak milih dia. Salah kamu tuh, salah jodoh kamu tuh. Ini khata. Ini khata, salah. Ngomong ini salah. Karena seperti ada apa? Tidak terima dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, perceraian fadal, cerai. Atau mau cerai atau sebelum cerai atau gimana mau islah bagaimana? Tapi hati-hati dengan lisan mengatakan, coba kalau kamu dulu tidak pilih dia. Lah. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Enggak ada coba kalau kamu tidak pilih dia. Enggak boleh kayak gitu. Kenapa? Ya karena sudah berlalu, sudah berlaku. Manusia itu tidak selamanya begini begitu. Harta sebagai harta, manusia, apapun yang kita miliki tidak selamanya bersama dengan kita. Apa yang Allah kasih, itu yang Allah takdirkan. Apa yang Allah cabut, itu juga yang Allah takdirkan. Maka seorang tua yang kadang emosional misalnya, kemudian dia mengatakan, kamu sih dulu salah milih jodoh, coba kalau kamu enggak milih dia. Subhanallah, dahulu ketika sebelum menikah, udah istikharah dulu, udah istikharah belum? Udah. Istikharah lagi, udah. Benar ini jawabannya? Iya, ya udah yuk. Dulu masih berkembang-kembang itu, berbunga-bunga. Alhamdulillah, ayo. Tapi ketika mungkin melihat suatu bagian dari takdir yang tidak dia terima, tiba-tiba apa? Tiba-tiba coba kalau kamu dulu, lah kok gitu sekarang ngomongnya? Nah kan gitu. Ini banyak terjadi di masalah broken, keluarga yang broken atau keluarga atau perceraian dan semisalnya. Maka hati-hati, ini haram. Ini termasuk menggunakan kalimat law untuk menggugat takdir. Dan kadang-kadang ini enggak dirasakan atau enggak tahu gitu loh. Kalau ini termasuk menggugat takdir. Yang awalnya menggugat takdir lama-lama menggugat syariat. Hati-hati. Awalnya menggugat takdir karena kesel dengan keadaan. Kalau dipelihara terus dan tidak bertakwa, tidak minta taufik dan hidayah sama Allah, lama-lama akan apa? Menggugat suatu syariat. Beneran, lama-lama kufur. Hati-hati. Ya ini harus terutama terhadap ibu-ibu. Ya terutama terhadap ibu. Kita kepala keluarga, katakan itu pada istri-istri kita. Kalau emang kita enggak suka dengan suatu keadaan, jangan kita sesali takdir Allah Azza wa Jalla. Apapun itu, hatta pahit. Toh yang Allah Ta'ala takdirkan hanyalah suatu kehilangan bagian dari dunia yang mungkin akan Allah ganti atau akan Allah pertemukan kembali baik dunia ataupun akhirat. Maka kenapa harus ada kalau, coba kalau dulu kayak gini, coba kalau gini. Ya subhanallah, ini semua udah merupakan bagian dari takdir. Terima aja, apalagi kehilangan ini adalah suatu kehilangan duniawi. Ya, enggak seberapa masalah insyaallah. Enggak seberapa masalah insyaallah. Ya. Kemudian yang keberapa sekarang? Ketiga. Taib ats-tsalits. Jadi yang kedua insyaallah faham ya, insyaallah yang kedua menggunakan kalaupun atau jikalau, seandainya saja, dalam rangka tidak terima dengan keadaan dan takdir, gitu loh. Ada sisi enggak terimanya, enggak sukanya. Jadi jangan dikalau-kalauin deh. Ya, jangan dikalau-kalauin.
takutnya ini masuk ke dalam hal yang terlarang. Yang ketiga, tsalits an tusta'mal lin nadam wa tahassur, digunakan dalam rangka menyesali sesuatu. Ini mirip dengan nomor 2, namun nomor 2 itu konsentrasinya di bagian tidak terima terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun nomor 3 ini hanya mungkin maksudnya ekspresi terhadap kekalutan dan juga penyesalan. Tapi tetap menggunakan kalau, seandainya, coba, jika, coba, kalau. Itu diucapkan ketika kita lagi kecewa, menyesali, ya, maka ini haram. Kenapa begitu? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Ila anna kulla syai'in yaftahun nadama 'alaika fa innahu manhiyun anhu." Karena segala sesuatu, apapun itu, yang membuka penyesalan terhadapmu, maka itu terlarang. Segala sesuatu yang membuka penyesalan, maka itu terlarang. Ini penting banget, Pak. Ini buat diri kita dan buat orang lain. Maka Patrik di sini kaidah, jangan bikin orang menyesal. Walaupun orang itu bernasib buruk, jangan bikin dia nyesal. Tapi bikin dia menghadapi ujiannya. Bikin dia yakin sama Allah. Bikin dia termotivasi untuk semakin baik. Jangan bikin dia menyesal. Itu kalau misalnya kita punya anak misalnya. Jangan bikin dia nyesal. Walaupun dia dulunya salah, jangan bikin dia nyesal. Bikin dia meralat kesalahannya dan kembali kepada kebaikan. Gitu aja. Iya. Gimana contohnya, gimana? Kif contohnya. Ini karena sebenarnya Anda udah menghadapi, maksudnya banyak pertanyaan-pertanyaan masuk tentang anak, rumah tangga, tentang suami, tentang istri, tentang nasib-nasib banyak dari manusia. Dan untuk menjawabnya, ikhwan, kalau misalnya kita lihat Rasulullah SAW, ketika ada sahabat bermasalah atau gini, maka Rasulullah SAW menyebutkan hukumnya, atau Rasulullah SAW memotivasi orang itu untuk taubat atau apa. Bukan diumbar takdirnya, bukan diumbar kesalahannya di masa lalu, disuruh dia ralat. Dan bukan diumbar pemantikan iba terhadapnya. Karena itu akan membuat tahassur dan nadam, itu membuka pintu penyesalan. Yang itu tidak bermanfaat sama sekali, melainkan bermadarat bagi orang yang konsultasi ini. Maka konsultan itu jangan malah justru nambah bara di tengah panasnya hati seseorang. Ya. Ada orang yang curhat ke ustaz misalnya, "Ustaz, Anda mau konsultasi, tafadhal. Qadarullah Ustaz, Anda belakangan ini diganggu syaitan, diganggu jin, Anda kesurupan, Anda gini. Antum sih dulu kayak gini." Lalu digituin sama ustaznya. Dia kata, "Ya Allah Ustaz, Anda kan pengen dapat ketenangan hati." "Ya iyalah, antum sih dulu kayak gitu. Nyesel kan sekarang?" Makanya dibilangin gitu. Kira-kira itu orang, "Ya Allah Ustaz, tadinya pengen konsultasi, kalau misalnya Ana agak tenangan, Ana duit nih Ustaz 5 juta. Oh, afwan kata Ustaznya. "Enggak, tadi Ana enggak sengaja ngomong gitu." Masya Allah, antum tuh Masya Allah, insya Allah antum bakal mulai berubah. Duit lagi ujung-ujungnya. Ya. Bukan begitu Pak Rosadi ya? Diam aja Pak dari tadi tumben. Baik. Nah. Jadi jangan orang yang bermasalah, jangan kita timpa masalah, jangan kita timpa jangan kita jangan kita perparah keadaan hatinya dengan apa? Ente sih kayak gitu, ente sih kayak disalah-salahin, jangan. Iya, oke, dia sebutkan kesalahan dia. Kita arahkan ke masa depan yang baik gitu. Makanya kata Nabi SAW, "Wa yu'jibunil fa'al." Fa'al itu kalimat thayyibah. Kalimat yang baik-baik itu saya suka, kata Nabi SAW. Bukan kalimat yang kita strike, kita serang dia kesalahannya aja. Kemudian kita coba kalau kamu gini, coba. Ini malah ngajarin supaya apa? Supaya dia makin menyesal. Ya, supaya dia makin menyesal. Coba sekarang misalnya antum
Lihat antum lihat ada orang takziah, maksudnya bukan takziah, meninggal ini keluarga, ada yang meninggal, misalnya bapaknya meninggal, tinggal istrinya dan anak-anaknya yang masih membutuhkan nafkah. Istrinya berarti menjanda karena meninggal suaminya, anak-anak berarti yatim gara-gara meninggal bapaknya. Taib. Antum datang pengen takziah itu kan tasliyah, menghibur. Antum datang, wah Bu, masya Allah. Ya Allah Bu, gimana nih anak-anak nantinya Bu? Aduh. Ya jangan gitu atuh. Malah tambah apa? Tambah nangis. Iya nih, kayak ibunya juga imannya kurang. Iya nih, gimana ya anak-anak nanti kalau mati gimana, ikutan saya sendiri dong. Malah mendingan saya mati juga deh. Lama-lama mati semua nanti lama-lama. Jadi malah takziah bukan gitu. Takziah itu ya Allah, insyaallah enggak apa-apa Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan baik-baik saja insyaallah. Allah akan ganti yang terbaik Bu, insya Allah, percaya deh. Yang Allah takdirin itu semua baik-baik insya Allah. Ini memang udah waktunya. Semoga Allah berikan beliau rahmat dan ampunan. Ibu juga Allah kasih rizki dan ganti yang lebih baik itu insya Allah. Kan gitu kan membuat dia, ya makasih gitu. Ya. Coba kalau udah sakit, udah takdirnya begini, dipentung lagi. Ya Allah Bu, kenapa ya dia harus mati sekarang? Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Sekarang. Kenapa ini ya Allah, gimana anak-anak masih kecil Bu, ya Allah nanti SPP gimana, mana daftar ulang mahal, udah gitu ini mau ke SMP lagi, ya Allah Bu gimana ya Bu ya. Orang kan jadi namanya nyesel jadinya. Ini nggak bisa kita, ya coba kalau misalnya itu baru satu kasus, banyak kasus lain. Ngejenguk pasien, ngejenguk di rumah sakit, jam besuk datang, ngejenguk saudara. Ya Allah, kok kayak gini? Kamu kenapa? Astagfirullah. Kan udah dibilangin dulu jangan kayak gini. Ini gimana kok kayak gini? Nanti gimana ke depannya? Susah. Itu yang berlari, mending gua mati aja daripada giniin kan. Ya subhanallah. Ya, jadi dalam takdir yang buruk itu kita orang lain pihak ketiga atau pihak kedua itu malah jangan justru menambah penyesalan dia. Hindari orang ini dari menyesal. Kita motivasikan dengan kebijaksanaan Allah, kebaikan Allah, kemurahan Allah Azza wa Jalla, rezeki dari Allah. Kita berkata Allah Ta'ala Hakim wa Majid. Sana enggak, Allah Ta'ala tidak sedang menghinakan antum insyaallah. Begitu. Orang lagi dapat musibah dan ujian apapun itu, jangan pernah kita kemudian makin ungkap ujiannya, kita salahin dia, kita enggak. Dan kan kita rangkul insyaallah enggak apa-apa. Apa sunnahnya ketika kita melihat orang yang sakit? La ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa-apa. Insyaallah tahur itu suci dan menyucikan, membersihkan semuanya. Ya. Yang sakit juga harusnya termotivasi dong, jangan malah melawan. Ente enak ngomong enggak apa-apa, saya yang sakit nih. Ente tinggal ngomong enggak apa-apa, coba ente yang sakit. Nah, ini kita kira gimana ngadepin ini? Udah dibaik-baikin, mati aja lu sekarang. Masa kayak kita sama-sama jelek dong. Ya Rasulullah nyuruh apa? La ba'sa tahur insyaallah, padahal fihi ba's. Kata orang yang jenguk tidak apa-apa insyaallah. Padahal memang sebenarnya ini mengapa-ngapa. Cuman kenapa kita ngomong tidak apa-apa? Kita tidak fokus di sakitnya dia, jangan fokus di sakitnya dia. Jangan tanya, "Kenapa kok bisa gini?" Oh, kalau kita salahin, "Kamu sih kayak gini. Tahu enggak waktu itu tuh saya lihat enggak lama tuh." Gitu. Yang kayak gini sakitnya biasanya enggak lama, Pak, gitu. Wah. Ini orang subhanallah, ya kan? Mereka motivasi. Ya dengan bahasa yang tidak membuat dia menyesal. Rata-rata sih nggak lama sih, cuman saya berharap insya Allah lama deh. Ini sama aja, ya. Kalimat-kalimat yang membuat dia nggak nyeselin takdir gitu loh. Jadi apa? Tutuplah an-nadam, tutuplah penyesalan itu. Karena apa? Li'anna an-nadama yaksibun nafsa huznan wa inqibadha. Karena penyesalan itu yang didapat oleh jiwa itu hanyalah rasa sedih saja. Wallahu yuridu minna an nakuna fi insyirahin wa inbisat. Dan Allah Ta'ala menginginkan kita itu berada dalam keluasan dan kelapangan. Itu yang Allah inginkan. Maka jangan kita mengerucutkan, jangan kita membatasi rahmat Allah pada orang yang sedang diuji. Jangan. Orang ini lagi diuji, lagi sulit, itu jangan ngomong, "Ya Allah kesian, gimana nanti?" Ya enggak gimana. Ya Allah Ta'ala rahmati insyaallah gitu. Allah Ta'ala rahmati antum insyaallah gitu. Jadi kalau ada yang konsultasi sama kita ikhwan, antum sebagai keluarga,
baik tetangga, anak, keluarga atau siapapun lagi musibah, curhat sama antum jangan susah ini, wah susah, wah berat nih, berat, nggak bakal bisa nih, nggak, insya Allah bisa, nggak apa-apa insya Allah. Kalaupun antum kehilangan dia, nggak apa-apa insya Allah. Banyak hamba-hamba Allah lain yang insya Allah baik buat antum, nggak apa-apa, rizki luas dari Allah Azza wa Jalla. Itu orang bakal enak, nggak nyesel dia akhirnya. Nggak menyempitkan rezeki Allah, nggak menyempitkan rahmat Allah. Tapi kalau kita ngajarin dia untuk menyesal, itu sama dengan kita memblokir rahmat Allah Azza wa Jalla buat dia. Gitu. Maka kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Berhasratlah, berjuanglah untuk apa yang bermanfaat buatmu. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan minta tolonglah pada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah. Bagi laki-laki ini. Kalau perempuan kadang-kadang lemah kalbunya, gampang dibisiki syaitan. Laki-laki nggak boleh. Ya semua nggak boleh, tapi laki-laki harusnya lebih kuat. Jangan murung memikirkan nasib ya akhi. Taqillah. Takutlah pada Allah. Allah itu luas, rahmatnya luas. Dari janin antum dirizkikan sekarang udah gede, punya akal, bukannya malah makin berjuang, malah justru menyesal ini dan itu. La khalas. Move on, jalan, bismillah. Allah rizkikan antum, Allah berikan yang terbaik buat antum. La ta'jaz. Jangan lemah, apa yang muslim jangan lemah. Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kadza wa kana kadza. Kalau misalnya ada sesuatu menimpamu, jangan kamu katakan, duh sekiranya aku dulu melakukan ini, melakukan itu. Jangan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena lafal seandainya, sekiranya, coba kalau, sekiranya misalnya itu membuka pintu syaitan, membuka amalan syaitan dari segi hati dan juga perbuatan dan juga lisan. Akan keluar kalimat-kalimat setelah lau itu, kalimat-kalimat mungkin membuka aib, menceritakan yang tidak pantas, mengini mengitu, seperti itu diinginkan syaitan. Dibuka dari kata apa? Dari kata seandainya. Dan lafal seandainya ini terbit dari suatu perbuatan kalbu yang berjudul menyesali. Hati-hati. Menyesal. Kadang menyesal itu wajar, tetapi kalau dipelihara maka akan tumbuh darinya hal-hal yang sangat negatif dan bahkan bisa masuk nanti lama-lama ke dalam kekufuran karena tidak terima dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Contoh lain. Dicontoh oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dalam urusan dagang, ana bahasakan dengan bahasa kita. Dalam urusan dagang ikhwan. Namanya pedagang itu kan harus bertawakal pada Allah. Dan dia harus ikhtiar. Banyak pedagang yang aslinya bukan itu dagangnya dulu. Dulu dagangnya cendol misalnya, gagal. Dagangnya cincau kemudian gagal. Dagangnya cimol kemudian gagal. Combro. Pokoknya yang depannya C, apalagi? Cilok. Depannya C gorengan, gimana sih Pak? Malu-maluin poligamer aja Pak. Ya. Cilok, cimol, cireng dan seterusnya. Akhirnya kayaknya kok C ini kayak kok enggak cocok, coba yang lain. Ternyata dagang somai. Ternyata booming dia somai. Gitu. Ini sebenarnya bukan karena C-nya, cuma qadarullah seperti itu aja. Coba kalau pedagang seperti ini, dia dagang dari cimol, cireng dan ganti-ganti cincau dan seterusnya, itu gagal terus. Tapi setiap kali dia gagal, dia nggak pernah mengatakan, coba kalau kemarin saya nggak beli cimol, nggak beli bahan ini. Coba kalau saya kemarin nggak pernah gitu. Melainkan terus ulang lagi, cari lagi yang lain, cari peluang lain sampai Allah Taala kasih jalan. Ternyata dia takdirnya yang terbaik adalah untuk disomai, misalnya. Nah ini baru benar ini. Tapi coba kalau misal pedagang lemah dia, saya ada uang 5 juta deh, saya mau dagang bakso lah, coba bakso. Nah, ternyata nggak laku. Terus coba kalau waktu itu saya nggak dagang bakso. Coba kalau duitnya waktu itu saya bikin ini. Coba ini namanya tahassun nadam, ini dari syaitan. Ini membuka pintu syaitan. Ini jangan seperti ini, jangan. Makanya apapun yang terjadi khalas, kita mau rugi berapa? Rugi kecil dari dunia ikhwan. Karena thiqah billah, percaya sama Allah Ta'ala itu jauh lebih berharga, jauh lebih besar daripada apa yang telah kita kehilangan darinya. Yaitu harta-harta yang telah berlalu dari modal-modal itu. Khalas. Kalau antum tanya ke pedagang-pedagang yang sukses sekarang, antum tanya, udah rugi berapa dulu? Wah, banyak. Sekarang sukses. Tapi dulu di awal-awal merintis, banyak rugi berapa puluh juta, berapa ratus juta bahkan.
Tapi karena bismillah, yakin dengan Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala berikan yang terbaik. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak menyesali yang sebelumnya. Manusia itu belajar dari kegagalan. Dan kegagalan itu bukan untuk disesali, namun dipelajari supaya lebih baik lagi. Karena kalau kita hidup hanya menyesali kegagalan, antum gak move on. Antum gak kemana-mana. Gak kemana-mana. Orang udah pada panen, antum masih main petak umpet aja. Nggak, kelas, lanjut, bismillah. Nggak usah melihat ke belakang dalam rangka untuk menyesali. Kelas, udah lewat. Kita belajar aja, belajar untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ke berapa? Keempat, antusta'mala fil ihtijaj bil qadar ala ma'siyah. Subhanallah, ini pembahasan panjang sebenarnya, tapi pembahasan panjang. Udah masuk waktu syuruk belum jemaah? Belum? Udah? Atau terserah antum mau belum, mau udah. Mungkin ini yang keempat, berhujjah dengan takdir atas maksiat. Ini pembahasannya agak panjang. Ya, kita akan bahas insyaallah pada pertemuan mendatang 4, 5 dan 6, yaitu berhujjah dengan takdir atas maksiat. Kemudian yang kelima, menggunakan kalau digunakan untuk berandai-andai semata, dan yang keenam, kalimat kata lau digunakan untuk mengkhabarkan sesuatu, ya. Ada pertanyaan enggak ikhwan di sini? Ada yang mau nanya enggak kira-kira? Atau jelas semuanya? Jelas. Ini udah masuk waktu syuruk gak menurut antum di Jakarta Selatan ini? Karena anda tinggal di Bekasi, itu beda alam itu. Ya, di sini? Iyalah, Jakarta Timur mana tahu, Pak. Tapi ini udah masuk syuruk belum kira-kira? Belum? Tadi belum, sekarang sudah. Atau kita tambahin sedikit biar pastilah ya. Ya udah diam aja, karena enggak ada yang nanya, diam aja. Anak ngeliatin antum aja, ikhwan. Sampai waktu syuruk. Enggak ada pertanyaan? Ya nanya insyaallah berpahala karena membuat kita, ya fadhal. Siapa? Pak Andri ya? Silakan Pak, fadhal. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menyekap apa? Menyerahkan mic. Oh iya tadi. Inhina. Anda enggak tahu, Anda enggak nyadar kalau berlutut itu. Sampai mau ruku' atau gimana? Anda enggak nyadarin itu. Oh. Ya antum tanya aja orang itu. Oke. Taib, ada larangan al-inhina, yaitu al-hina, yaitu semacam ngebelungkuk ya. Dalam rangka ihtiram, menghormati, dan ini sebenarnya terlarang. Ini terlarang. Ada beberapa hal di sini. Jika ngebelungkuk tersebut adalah wasilah bukan tujuan, maka ini enggak apa-apa karena tergantung pada tujuannya. Tujuannya hanyalah untuk sampai. Ya. Tujuannya hanya sampai. Ini ngebelungkuk pun para ulama mengatakan apakah ngebelungkuk ini yaitu yang terlarang, apakah rupa kayak pose ruku', karena pose ruku' itu kayak orang Jepang gitu, atau menuju ruku', yaitu mendekati ruku'. Mendekati ruku' itu dilarang dalam rangka ta'zim. Adapun kalau cuma seperti ini dan itu sesuatu yang sudah lazim secara urf dan tidak ada rasa lebih dalam rangka ta'zim, maka sebenarnya ini insyaallah wallahu alam itu masih dimaklumi. Dan itu suatu kebiasaan, tetapi afdolnya ditinggalkan. Namun sebagian orang susah untuk meninggalkan karena sudah permanen diajarkan dari kecil. Kayak misalnya kan, antum enggak sadar, siapapun dari kita banyak enggak sadar.
Kita yang lihat orang yang lebih tua atau yang dihormatin, kita Pak, gitu. Ini udah termasuk sebenarnya. Tapi ini sesuatu yang apa ya? Kita nggak ada maksud untuk melampaui batas dalam mengagungkan seseorang. Karena ibrahnya itu adalah di melampaui batas. Memang dari segi syariat. Hal ini parameternya syariat. Yang pasti kalau misalnya sampai ruku' itu haram. Itu jelas. Itu jelas. Inhina itu nggak sampai ruku', tapi dia ngebelungkuk gini. Nah itu juga terlarang. Tapi ada gerakan-gerakan di tubuh kita yang mana itu secara urf itu semua sudah maklumi bahwasanya ini dalam rangka mungkin ta'zim, penghormatan dan semisalnya, dan itu gerakan yang otomatis gitu loh. Dan tidak ada maksud berlebih dalam pengagungan. Selama tidak sampai apa ya, Anda nggak tahu posisi gimana ya. Nggak sampai gini, maka wallahu alam itu tidak apa-apa. Nggak sampai maksudnya, Anda nggak tahu tadi maksud seberapa. Tapi kalau cuman gini doang, apalagi kalau tujuannya untuk menyerahkan sesuatu dan supaya tidak terkesan buruk, maka yang seperti ini wallahu alam mudah-mudahan tidak bermasalah. Karena di uruf kita hal seperti ini tidak ada maksud untuk lebih. Misal, Anda nggak tahu tadi gimana posenya, tapi coba kalau misalnya antum datang ke ustaz, antum secara gimana ya, natural di tubuh antum sebagai orang Indonesia, karena emang uruf kita seperti ini. Datang, tadi ngasih apa, ngasih kertas, ngasih apa misalnya, ada sedikit ngebungkuk. Itu Anda yakin bahkan antum sendiri Pak, misal atau siapapun di sini. Secara natural, otomatis tubuhnya akan kayak gitu. Enggak mungkin antum datang ujuk-ujuk blok-blok diri di sini samping terus gitu. Enggak, Anda yakin enggak mungkin? Enggak mungkin kayak gitu. Iya. Enggak mungkin. Ya, diri gini terus. Gitu. Apa badannya tegap, jangan sampai saya kayak gini. Nanti ketahuan Ahlus Sunnah, Salafiyin saya ditahdzir nih. Enggak mau kayak gini. Enggak, antum ya yakin pasti gini aja. Apa pasti secara antum nggak sadar akan gini dikit, nyesat, gitu. Ya ini lagi dibahas, Itu nggak hulu Pak. Ini kayak mulai ngadi-ngadi Pak, aduh Pak. Ini lagi dibahas Pak. Itu insya Allah secara natural aja, nggak masuk hulu. Tapi kalau antum ada intention untuk ta'zim di sini, maka ini agak hati-hati di sini. Hanya saja enggak, ini hal yang susah jemaah, susah. Apa ya? Tubuh kita, kebiasaan orang-orang Indonesia yang kita tonton dan kita lakukan dari kecil apalagi, itu udah susah dihilangkan. Dan semoga Allah tidak menghukum kita dalam masalah ini. Beneran, antum sekarang ini lihat kalau di Mekah atau Madinah lagi duduk nunggu Jumatan atau nunggu qomat dan semisalnya, tiba-tiba ada kaki blung gitu orang Arab tuh, kaki bule banyak, astagfirullahaladzim. Pakai daster, pakai apa? Pakai jubah. Astagfirullahaladzim. Kadang ya Allah, gini banget nih orang. Kaki langsung ngelewatin apa? Ngelewatin pundak kita. Dia pundak-pundak gitu. Ngelewatin. Itu ada hadis Nabi melarang itu dalam Jumatan. Ketika menunggu Jumatan, terus kita ngelewatin raqabah, yaitu pundak orang. Itu terlarang. Dan dia nggak ada buku sama sekali, kan? Jadi belum begitu, kayak kita kayak makhluk apa gitu dilewatin gitu aja. Kalau orang Indonesia kan nggak. Orang Indonesia bungkuk dulu terus, mas gitu. Terus jalan sambil kayak gini. Itu pose yang kalau dari kecil dilatih kayak gitu, itu susah untuk susah. Itu otomatis Pak, otomatis. Kita ketemu orang tua di jalannya, di jalan tua. Loh, ada kayak gini nih. Ini pose agak nurun nggak? Nggak ada pose. Nggak mungkin kan? Menghindari apa? Menghindari gini? Tauhid. Nggak mungkin kayak gitu. Susah. Dan coba sekarang sebagian dari fitnah yang terjadi antara kita sekarang coba. Masih terjadi di masyarakat. Kita jenggotan, cingkrangan. Kata Ustaz nggak boleh. Berapa senti nggak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jaga wibawa, jangan sampai kayak gini, nggak boleh. Ahlus Sunnah nggak boleh gitu. Kira-kira orang nganggap gimana? Memang ini yang penting adalah dari Allah
Bagaimana Allah melihat kita? Manusia penilaian itu kelas enggak kita. Tapi coba fitnahnya lebih besar mana? Dilarang inhina, yaitu antum kayak gini dilarang. Tapi kalau antum misalnya gini, iya mas, iya pak, gitu kan. Itu udah otomatis. Antum mau ikut yang mana sekarang? Sekarang pulang kemana nanti antum ketemu di gang atau di jalan ikhwan atau orang tua atau orang yang antum cintai atau Assalamualaikum. Sambil naik motor, Assalamualaikum gitu. Oke, itu bagus. Tapi apakah kita akan memperlakukan semua orang kayak gitu kira-kira? Ana yakin enggak. Ana yakin kadang-kadang kita akan secara otomatis sedikit membelukuk. Ya. Maka yang seperti ini Allah alam mudah-mudahan tidak masalah. Ya. Apalagi kalau dikhawatirkan dengan tidak biasa kita menghindari kebiasaan tersebut. Orang bahkan ahlu sunnah juga akan menganggap, kayaknya sok banget nggak ada. Ya, ngasih ke ustadz, tek gitu, datang ngasih mikrofon ke orang, tek, gitu. Kira-kira gimana? Kira-kira nggak sopan banget timnya itu, pasti gajinya kurang, begitu ya kan? Makanya nggak terima tuh tim. Mungkin dia kayak gini ada sedikit urf yang berlaku, tapi memang ada juga nggak mau diapa-apain, nggak mau juga digituin, nggak mau. Cuman ada maklumi orang-orang DKM panitia ngasih soal, ngasih pertanyaan, agak ngebungkus sedikit kemudian naruh. Nah itu kalau memang dia ngebungkuk dengan maksud ngebungkuk sedikit, ya sedikit saja. Adapun kalau misalnya ngebungkuk tujuannya bukan ta'zim, memang gitu dapatnya. Tujuannya adalah untuk meraih sesuatu seperti mencium tangan, maka ini enggak masalah sama sekali. Ini enggak masalah. Ya. Enggak masalah lah. Coba antum cium tangan orang tua antum. Lagi diri gitu antum. Gitu, susah lah. Tangannya dia, jadi tangan orang tua diginiin ke atas nih. Gitu orang tua jadi kayak gitu. Coba antum praktekin itu ke orang tua. Ya Allah, nih anak ngaji sunnah kok makin gimana ya, aneh-aneh aja. Gak bisa gitu, ini gak boleh bu, gak boleh. Gak ada hadisnya, betul sih ada hadisnya. Tapi kan hadis ini dilarang ketika emang maksudnya adalah mengagungkan. Adapun kalau emang untuk meraih tangan, tujuannya itu, maka gak apa-apa. Gitu. Apa itu orang tua? Antum gini tangannya, ya copot. Ya gitu. Beneran kata Syekh Ibrahim Ruhaili gitu. Jika emang itu ada tujuannya adalah untuk meraih tangan, maka gak masalah. Antum lihat aja dari beberapa ustadz atau ada seorang ustadz misalnya. Anda pernah lihat seorang ustadz, dua ustadz lah ya. Satu ustadz tua, satu ustadz menuju tua ya. Nah, ustadz tua ini senior. Sampai di bandara ketemu mereka, Anda lihat di videonya, ustadz yang agak muda ini kemudian meraih tangannya sambil diri dan mencium gini. Anda lihat, aneh banget ini ustadz ini. Ya, jadi tangan ustadznya diginin ke atas. Coba kalau misalnya gitu kita lakukan. Semua cium tangan jangan kayak gitu. Demi menghindari apa? Kayak gini. Entah ini emang fikihnya gimana? Di mana-mana namanya kita cium tangan untuk meraih tangannya, bukan tangannya meraih kita. Gitu loh. Coba aja Pak, coba. Ini putra bapak anak ya. Bisa contohkan nggak Pak? Coba antum cium tangan bapak antum. Tuh, ada gak mengguguk gak? Antum ahlu sunnah bukan sih kok mengguguk? Gitu kan? Coba antum gak ngebungkuk diamnya. Ambil tangan bapak antum. Capek bapaknya, capek. Iya, bapaknya capek. Iya, coba aja. Lu coba tangannya gini. Coba kalau lebaran nanti, pegel itu tangan bapaknya tuh. Diginiin tuh semua. Ntar lama-lama tangan bapak udah cium dah, cium dah. Gini terus nanti. Coba lihat. Ada hal-hal yang secara urf kemanusiaan yang kita nggak bisa menghindarinya. Itu datang secara otomatis gitu aja. Khalas itu biarkan. Islam itu nggak terlalu sebegitunya gitu loh. Sampai kayak gini memang dikhawatirkan kesyirikan, yaitu menta'zim kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan pose yang tidak pantas. Karena ruku' hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inhina usahakan hindari kecuali kalau dalam rangka mengambil sesuatu ini.
Atau dalam rangka orang tuanya duduk, kemudian mau nggak mau kan dia harus duduk juga nggak? Coba sekarang. Ini orang tua duduk nih. Orang duduk. Datang anak. Assalamualaikum. Pak, diri bentar Pak. Kenapa? Saya mau salaman. Sini salaman tuh. Nggak boleh, takutnya saya nunduk nanti dilarang sama ustaz saya. Ya Allah, ini pelajaran apa? Ya, gimana coba? Syuf, ada banyak hal-hal yang memang ada teks hadisnya, namun kita lihat konteksnya juga. Bukan berarti kita menentang hadis, tapi betapa adanya dan banyaknya ayat atau hadis yang teksnya seperti itu, namun insya Allah ada rukhsah dan keringanan untuk beberapa hal, sehingga kita bisa melakukan apa yang seolah-olah menentang teks itu padahal tidak ada maksud sama sekali. Seperti itu, Allahu a'lam. Jadi ana nggak tahu yang tadi posisinya gimana, tapi ana emang nggak mau kalau misalnya ana ditundukkan seperti itu, ana juga nggak suka. Seseorang baik berdiri karena ana atau nunduk karena ana, kalau bisa jangan gitu, atau karena ustadz kalau bisa jangan. Tapi kalau emang itu gerakan otomatis, maka kita berikan maklum. Apalagi itu orang awam misalnya, kita berikan maklum. Ya seperti itu jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, jazakallah khair atas pertanyaannya. Ini malah lewat dari syuruk awal, ya kita sudahi saja sampai sini. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.